Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 SMP Muhaka yang soleh-solehah, yang pinter, yang cerdas. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat selalu. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang seni patung, yaitu materi kelas 9 bab 2 halaman 25 sampai 35. Kalian bisa membuka buku paket halaman tersebut. Baik anak-anakku, langsung saja kita memasuki bagian A, yaitu pengertian dan fungsi patung. Patung diartikan juga sebagai plastik art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun dapat disebut seni patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Beberapa pendapat tentang seni patung diantaranya: 1. Dari Mike Susanto. Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, yaitu mengurangi bahan seperti memotong, menatah, atau aditif, yaitu membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. 2. Sunarso dan Suroto. Seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. 3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah benda tiruan bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. 4. B.S. Meyer. Seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Hampir sama dengan seni lukis, seni patung juga dikenal sudah lama sejak zaman prasejarah. Baik, langsung saja. Secara umum berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 3, yaitu 1. Patung sebagai fungsi personal, yaitu karya patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja atau pimpinan mereka. Patung juga dianggap memiliki sejarah tinggi atau bahkan yang menggambarkan sebagai dewa dan simbol orang-orang yang diteladani, serta dijadikan sarana sebagai mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga patung dijadikan sebagai media pemujaan. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seseorang atau jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dalam catatan sejarah, misalnya patung untuk monumen. 3. Patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetik, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan untuk berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. B. Bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudannya, bentuk patung terbagi menjadi 2, yaitu 1 atau bagian A, bentuk imitatif, realisme atau representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik, baik anatomi proporsi, harmoni, dan kesatuan unity bentuk.
Patung corak realis tampak pada karya Hendro, Trubus, Sabtoto, dan Edi Sunarso. 2 atau B, bentuk non-figuratif atau abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya. Bersifat abstrak. Patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Ia mengolah elemen-elemen rupa trimatra seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam. Jadi bentuknya bebas. C. Bahan dan alat dalam berkarya seni patung. 1. Bahan. Bahan itu ada yang bahan lunak, ada sedang, dan keras. Ini terbagi menjadi 4, yaitu bahan lunak, bahan sedang, bahan keras, serta bahan cor atau cetak. Bahan lunak itu material yang empuk, mudah dibentuk, seperti tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Kelebihan dan kekurangan bahan lunak seperti sabun, mudah dibentuk tetapi ukurannya kecil sehingga ada keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar. B. Bahan sedang, artinya bahan ini tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. C. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Bahan keras antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. D atau 4, bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Oke, bahan tambahan lainnya yaitu bahan-bahan lain diantaranya seperti bahan bekas lainnya, misalnya kertas. Nah, kalau pakai kertas ini bisa dipraktekkan karena bahannya mudah dan pembuatannya juga mudah, yaitu kertas dibuat bubur kertas kemudian dibentuk dengan tambahan lem kayu. Nah, besok kita bisa praktek, akan Ibu Yanti tunjukkan caranya. Lanjut, yang kedua alatnya. Alat yang digunakan untuk membuat patung yaitu A. Butsir adalah alat untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Butsir ini terbuat dari kayu dan kawat. B. Meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar, fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. C. Adalah alat untuk memahat, mengurangi, atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. D. Sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. E. Alat las karbit atau listrik. Oke, itu tadi alat-alatnya. Kemudian kita lanjut ke teknik berkarya patung. Teknik berkarya patung, proses pembuatannya disebut teknik. Ya, dalam teknik ini atau prosesnya ada beberapa teknik, diantaranya 1. Teknik pahat, 2. Teknik butsir, 3. Teknik cor, 4. Teknik cetak, yang kelima teknik assembling atau merakit. Oke, Bu Yanti jelaskan satu persatu. Teknik pahat yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat, misalnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Teknik butsir yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan, misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudip. 3. Teknik cor yaitu membuat karya seni dengan membuat
alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan. D. Teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya, membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat, dan semen. 5. Teknik assembling atau merakit, yaitu membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda atau found object, kertas, kayu, dan tekstil. Bisa dengan cara las listrik, menyambung dengan lem, atau untuk membuat karya untuk mendapatkan bentuk tertentu, misal berkarya seni patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi. Oke, yang terakhir yaitu praktek berkarya seni patung dengan bahan lunak. Itu caranya membuat sketsa, kemudian menyiapkan bahannya yaitu tanah liat, kemudian menyiapkan tanah liat sesuai dengan kebutuhannya, membentuk bahannya dengan cara dipijat-pijat sehingga mendekati bentuk yang diinginkan. Lakukan pengamatan dan sesuaikan dengan model sketsa. Yang terakhir, setelah terbentuk secara global, sempurnakan bentuk dengan alat bantu seperti butsir atau alat lain yang diperlukan. Sempurnakan dengan pembentukan lebih detail dan dihaluskan. Contoh yang kedua yaitu membuat patung dari bahan keras. Teknik ini dengan cara dipahat atau diukir. Langkah-langkahnya seperti tadi, yaitu menyiapkan sketsa, kemudian menyiapkan bahan yaitu balok kayu atau batu sesuai yang diinginkan. Kemudian pindahkan gambar pada pola permukaan ke bahan kertas tersebut. Jadi sketsa dipindahkan ke bahan. Lakukan pemotongan untuk mengurangi jika masih terlalu besar. Lakukan pembentukan sedikit demi sedikit sehingga mendekati bentuk global. Buatlah bentuk global lebih detail. Lakukan dengan pengamatan sehingga sesuai dengan sketsanya. Lakukan dengan membuat yang lebih detail atau sempurnakan dan haluskan dengan amplas. Yang terakhir, finishing dengan cat melamin. Untuk praktek bahan keras, barangkali tidak semua anak mampu melaksanakan karena keterbatasan berbagai bahan dan alat, sehingga jika nanti kita akan praktek, kita akan menggunakan bahan-bahan yang lunak ya. Demikian anak-anakku, nanti ada sedikit soal yang bisa kalian kerjakan untuk latihan, namun tetap harus dikumpulkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.